Halo, teman-teman penikmat film, kembali lagi di channel Cerfil Review. Hari ini, Cerfil bakal membahas film terbaru dari Warlaba Kung Fu Panda. 8 tahun telah berlalu sejak Kung Fu Panda 3, namun franchise ini masih tetap hidup. Film ini menghadirkan Po dengan tugas baru yang menantang, di samping konflik internalnya sebagai seorang pemimpin spiritual. Namun, seperti film-film sebelumnya, elemen komedi masih dominan, menjadikan pengalaman menonton masih cukup menghibur. Bagi yang sudah lama menanti kelanjutan dari seri ini, Kung Fu Panda 4 bisa menjadi obat rindu yang sempurna. Namun, sebelum menuju bioskop, pastikan kalian udah nonton ketiga film sebelumnya. Plot Kung Fu Panda 4 melanjutkan kisah dari film-film sebelumnya, sehingga akan lebih memahami alur ceritanya. Sebagai penggemar setia seri Kung Fu Panda, Cerfil sangat antusias dengan kelanjutan petualangan Po dan kawan-kawannya. Cerfil telah menjadi penggemar setia Kung Fu Panda sejak 2 film pertamanya, yang menurut Cerfil film terbaik dari DreamWorks. Kedua film tersebut memiliki cerita yang menarik, karakter-karakter yang kuat, dan sensasi yang luar biasa. Namun, dengan dirilisnya sequel ini, Cerfil merasa agak kecewa. Kisah dalam Kung Fu Panda 4 mengisahkan Po, yang ditugaskan untuk melepaskan peran sebagai Dragon Warrior dan menjadi guru spiritual baru di wilayahnya. Namun, Po enggan melepaskan statusnya dan menemukan dirinya dalam pertempuran melawan The Chameleon, seorang penyihir yang dapat berubah bentuk dan mengancam kedamaian lembah damai. Dalam perjalanannya, Po bertemu dengan Shen, seorang ninja rubah licik yang berpotensi menjadi penerusnya sebagai Dragon Warrior. Bayangin Kung Fu Panda 4 masa kayak gini. Mereka seperti memiliki penulis yang mencoba menciptakan ide dan konsep baru, tetapi akhirnya cerita tersebut menjadi tidak seimbang dan terkadang tidak menarik. Karakter-karakter baru yang diperkenalkan juga tidak begitu menarik, dan seringkali terasa menjengkelkan. Konsep-konsep yang menarik tidak dimanfaatkan dengan baik, dan arahan film ini juga terasa kurang memuaskan. Sungguh disayangkan karena aspek visual film ini cukup bagus, dengan animasi yang indah, desain yang unik, dan penampilan suara yang kuat, terutama dari Jack Black. Namun, meskipun ada beberapa adegan pertarungan dan aksi yang cukup bagus, kekurangan dalam narasi dan pesona yang hilang membuat keseluruhan pengalaman menontonnya kurang memuaskan. Humor dan karakter dalam film ini juga terasa kurang kuat, sedangkan beberapa karakter baru dan penjahatnya tidaklah menarik dan kurang memiliki chemistry. Selain itu, beberapa dialog dalam film ini terasa buruk. Yang bikin kesal The Chameleon atau Sang Bunglon sebagai villain, terasa kurang memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat seperti musuh-musuh sebelumnya. Hal ini sedikit menurunkan kualitas cerita secara keseluruhan. Kurangnya kedalaman karakter membuatnya terasa tidak sebanding dengan Po, yang selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam setiap filmnya. Selain itu, plot tentang Po yang dipaksa untuk pensiun terasa seperti alat plot yang tidak perlu, dan tidak sesuai dengan karakternya. Mungkin sisi positif Kung Fu Panda 4 yang gak cuman menghadirkan karakter lama, tetapi juga karakter baru seperti Zen, yang memberikan dinamika yang menarik dalam perjalanan Po. Pengisi suara seperti Jack Black, tetap berhasil menghidupkan karakter Po dengan sempurna. Kehadirannya sebagai suara Po masih sama menghibur seperti sebelumnya, dan dia tetap menjadi daya tarik utama film ini. Lalu ada Viola Davis, James Hong, dan Bryan Cranston tetap memberikan penampilan yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa film ini terasa seperti usaha untuk memeras franchise yang sudah sukses sebelumnya, tanpa memberikan sentuhan yang segar atau inovatif. Film ini terasa biasa-biasa saja dan jauh lebih buruk dari bagian sebelumnya. Beberapa elemen dalam cerita terasa tidak konsisten dengan alur cerita sebelumnya, dan beberapa momen yang penting dalam franchise Kung Fu Panda tidak diberi perlakuan yang layak. Meskipun ada beberapa momen kuat dalam film ini, secara keseluruhan, pengalaman menontonnya cukup mengecewakan. Kehadiran Furious 5, yang terasa kurang dalam film ini, juga turut mereduksi keseruan film. Secara keseluruhan, Kung Fu Panda 4 kehilangan daya tariknya sebagai film blockbuster. Kurangnya skala dan intensitas membuatnya terasa lebih kecil daripada film-film sebelumnya, dan sutradara baru Mike Mitchell belum mampu mengimbangi aksi dengan kekonyolan secara seimbang. Mungkin sudah saatnya untuk menutup dojo Kung Fu Panda untuk selamanya. Jadi, apakah Cerfil merekomendasikan untuk menonton film ini? Cerfil pikir gak?
Meskipun Cervil sangat ingin menyukai film ini seperti Cervil menyukai dua film pertama dari Kung Fu Panda, tetapi film ini tidak memenuhi harapan Cervil. Jadi, lebih baik menyimpan waktu dan uang kalian untuk film-film lain yang lebih layak. Oke, itu tadi review singkat dari Cervil Review tentang Kung Fu Panda 4. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nggak ketinggalan review film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video review berikutnya, terima kasih. The Dragon Warrior, protector of peace. Seven Nation Army couldn't hold me back.